Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat muslim yang dirahmati Allah. Tahu nggak sih, dalam Islam ada yang namanya hablum minallah dan hablum minanas. Hmm, nggak tahu ya? Ya udah, sini aku jelasin. Secara umum, hablum minallah dan hablum minanas adalah konsep tentang bagaimana manusia beribadah yang mana terklasterisasi berdasarkan siapa yang berhubungan dengan pelaksanaan ibadah tersebut. Baik hablum minallah maupun hablum minanas sama-sama mengandung kata hablum, yang artinya hubungan atau keterkaitan. Jadi, makna dari hablum minallah adalah hablum, hubungan Allah, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan hablum minanas, hablum hubungan nas manusia, yaitu hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah berupa ibadah yang bersifat ritual, bisa ibadah mahdoh, yang mana sudah ditetapkan hukum-hukumnya oleh Allah, yaitu misalnya sholat, zakat, puasa, haji, atau ibadah ghairu mahdoh. Apapun perbuatan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, pastinya perbuatan baik dong. Misalnya nih, sedekah, belajar, zikir, berdakwah, dan masih banyak lagi. Kemudian untuk hablum minanas, berupa berbuat baik untuk kepentingan sesama manusia. Bentuknya bisa dengan muamalah atau jual beli, tolong menolong sesama manusia, tersenyum, dan saling bertegur sapa, atau hal-hal lain yang masih banyak lagi. Selain itu, hablum minanas juga dapat ditranslasikan dalam bentuk uhuwah. Uhuwah sendiri masih terbagi dalam beberapa kategori. Di antaranya, ada uhuwah insaniyah, uhuwah watoniyah, dan uhuwah islamiyah. Uhuwah insaniyah, insan, manusia. Uhuwah insaniyah adalah ikatan persaudaraan antara semua manusia yang ada di muka bumi. Sedangkan uhuwah watoniyah, tanah air, wilayah, negara, ikatan persatuan antara manusia yang berada pada tanah air yang sama, wilayah yang sama, kawasan yang sama, negara yang sama. Dan uhuwah islamiyah adalah ikatan persaudaraan berbasis keimanan yang sama, akidahnya sama, sama-sama Islam. Tapi nggak semudah itu semua yang mengaku Islam dikatakan punya akidah yang sama. Misalnya nih, ada yang ngaku-ngaku Islam, tapi nggak ngimanin salah satu dari rukun iman, yang mana harusnya iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Nah, tapi suatu golongan itu mengatakan nabi terakhirnya bukan Rasulullah SAW. Nah, itu termasuk pada penyimpangan akidah, berarti akidahnya nggak sama kayak kita, jadi nggak bisa dikategorikan sebagai Islam. Nah, selanjutnya bicara lebih lanjut mengenai uhuwah dalam konteks Indonesia yang merupakan negara dengan berjuta keberagaman, baik itu budaya, bahasa, ras, kesukuan, bahkan agama kepercayaan, idealnya sudah khatam dengan yang namanya menjalin uhuwah di atas perbedaan. Terlebih lagi, semboyan negeri ini mengangkat isu keberagaman pula, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda, tetapi tetap satu jua. Sebuah semboyan yang sangat menjanjikan adanya penerimaan atas segala bentuk perbedaan yang ada. Akan tetapi, sebagai negeri dengan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam, nyatanya tak menjamin kualitas ukhuwah di Indonesia. Dapat dibilang, kualitas ukhuwah kita, utamanya ukhuwah Islamiyah dari masyarakat Indonesia, sedang berada di titik krisis. Loh kok bisa? Muslim Indonesia memang banyak banget malahan. Tapi, banyaknya kita ini berada dalam kubikel-kubikel alias kotak-kotak. Sebenarnya ini bercikal dari terjadinya miskonsepsi dalam memahami serta menerapkan konsep hablum minallah dan hablum minanas. Dan yang paling sering menjadi korban untuk terlupakan ialah konsep hablum minanas. Fokus banget merawat hablum minallah,
tapi lupa untuk menjaga hablum minannas. Fokus merasa apa yang diri ketahui perihal ibadah pada Allah adalah yang terbaik. Dan jika orang lain melakukan dengan cara lain, langsung sikat aja lah saling nyalahin. Ibadahnya kenceng banget, tapi mulutnya atau jari tangannya gak bisa direm untuk gak dipakai nyakiti hati orang lain. Akhirnya, sesama muslim malah saling musuhan. Hanya karena khilafiyah belaka. Kemudian, ada pula yang setelah saling menghujat saudara seimannya, malah berujung saling melabeli dengan label-label yang tak pantas. Misalnya nih, si A tuh radikal. Si B tukang bid'ah. Si C mah liberal. Halah, si D kadal gurun. Itu loh, si E komunis. Dan lain sebagainya. Lalu, setelah saling label-melabeli, malah mendekat ke circle di luar Islam. Seperti memiliki kebanggaan tersendiri, dipamerkanlah kedekatan, koar-koarlah diri ini bak duta toleransi. Giliran saudara sendiri justru dikata makhluk asing pelaku intoleransi. Yang dikatain pun gak terima, lawan. Yang ngatain makin menjadi. Counter balik terus, saling tikam, saling serang. Astagfirullah ahyuhti. Yuk sadar yuk, bangun. Daripada dilanjutin baku hantamnya, mending saling muhasabah diri. Introspeksi diri, mawas diri. Nengok ke kaca deh. Sebenarnya yang salah siapa sih? Percayalah, tidak akan ada asap jika tidak ada api. Tidak akan orang mengkritik diri jika diri tak memiliki dosa barang sebutir pun. Barangkali kita lupa, aspek hablum minannas kita belum kita terapkan secara baik. Masih ada kata yang tajam bak duri, masih ada jari yang mengetik tak terkendali. Barangkali kita lupa untuk bertoleransi terhadap saudara seiman kita sendiri. Bukankah orang akan cenderung memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain memperlakukannya? Yuk, bersihkan lagi hati kita dari noda-noda prasangka. Caranya? Kurang-kurangin lah baca berita miring biar gak terkompori. Hubungi lagi saudara seiman kita. Tetap jalin silaturahmi dengan siapapun itu. Berusaha menjadi pribadi yang open mind with others perspective. Insya Allah, dengan begitu, diri kita akan menjadi sosok yang tolerir sebagaimana mestinya. Islamiyah antar golongan akan kembali terjalin, dan Indonesia tak lagi mengalami krisis uhuah. Sebagai penutup, toleransi bukan hanya tentang keakraban, namun tentang menghargai. Bersikap adillah sejak dalam pikiran. Pramudia Anantatur. Sekian serial yang terlupakan volume 1. Semoga bermanfaat bagi aku, kamu, dan kita semua. Jangan lupa share video ini ke orang-orang tersayang agar manfaatnya dapat terus mengalir seperti air. Stay tune in my channel untuk menyimak volume berikutnya. Bagi yang ingin request topik atau mungkin ada kritik saran, bisa banget taruh di kolom komentar di bawah ini. Ya, dimanapun kita berada, stay safe, stay healthy, stay happy, and stay at home. Billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.